Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dan dilepas maghrib sampai lepas isya. Sudah hampir 2 jam setengah kita duduk. Tidak lain yang kita lakukan hanya zikrullah. Ingat kepada Allah. Dengan mengingat Allah hati tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir yang dilafazkan, yang dilakukan tidak lain hanya untuk dekat dengan Allah. Niat kita hadir di majelis mana itu, majelis duduk di tempat ini hanya menghadapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ada satu malaikat namanya Sayyarat. Malaikat ini dia turun untuk mencari majelis seperti ini. Mencari majelis seperti ini dan ingin tahu apa yang dilakukan oleh mereka di dalam majelis itu. Selepas itu disampaikan kepada Allah. Bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi Allah mau bersaksi bahwasanya malaikat ini mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Dan Allah mengabulkan hajat-hajat itu di majelis seperti ini. Amin. Makanya merugilah orang yang tidak hadir di majelis seperti ini. Di saat duduk bebas tasbih, berzikir, berselawat kepada Nabi, mengisahkan kisah orang-orang yang dekat kepada Allah, agar dengan kisah itu menjadi kekuatan iman, kekuatan Islam, menjadi istiqamah, menjadi jalan untuk dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan tasbih tadi dia berzikir, disampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu berzikir. Apa yang dia harapkan? Dia ingin dekat denganmu ya Allah. Dia ingin selalu selamat ya Allah. Dia ingin dapat ampunan ya Allah. Dia katakan, malaikat ini katakan, Allah katakan kepada malaikat ini, apakah dia melihat aku? Sesungguhnya malaikat ini mengatakan, dia tak melihatmu ya Allah. Akan tetapi mereka rindu denganmu, ingin berzikir, ingin dekat. Bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku, lagi mereka lebih semangat untuk ibadah. Sekarang tidak melihat saja semangat. Bagaimana kalau bisa melihat zat Allah, lagi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Allah bertanya, apa lagi yang mereka lakukan? Mereka minta jannah ya Allah. Apakah mereka sudah melihat jannah? Belum. Kalau seandainya mereka melihat jannah, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk ibadah, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk zikir, lebih sungguh-sungguh lagi untuk duduk di majelis seperti ini. Apalagi yang mereka inginkan? Mereka ingin jauhkan dari api neraka. Mereka sudah lihat api neraka belum ya Allah. Seandainya mereka lihat, mereka akan lebih bersungguh-sungguh dan takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya Allah, ada orang yang lewat di tempat itu, dia bukan untuk hadir majelis, dia cuma lewat, dia kumpul. Allah bilang, dengan dia lewat dan dia kumpul bersama orang duduk dengan mengingat aku ampuni dosa-dosanya. Kalau hanya orang datang tidak tujuan majelis dapat ampunan Allah, bagaimana yang duduk dalam majelis seperti ini? Olehnya itu, beruntung orang yang malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat ampun. Amin ya Allah. Khususnya guru kita Ustaz Dunia. Amin. Dan beliau memberikan kesehatan. Amin ya Allah. Semua yang hadir Bapak-bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua dapat rahmat Allah. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tadi Ustaz Anas sudah katakan dari awal bahwasanya minta sama Allah. Minta, jangan ragu akan permohonan. Kalau syaitan, iblis saja minta dikabulkan sama Allah, bagaimana orang yang beriman kepada Allah yang tidak dikabulkan? Tapi permintaannya harus baik, permintaannya harus memang sesuai. Jangan minta pesawat. Tahu di mana di sini? Kali saya tahu di gunung. Minta sesuai apa yang kita. Dan kita ini harus bersyukur. Alhamdulillah,
ala kulli hal. Bersyukur dalam keadaan apapun. Kita bersyukur sama Allah. Hari ini, detik sekarang kita bisa duduk di tempat ini. Ini nikmat. Ada satu tabi'in, beliau dikasih sakit lumpuh. Kalau orang sekarang bilang stroke. Tapi matanya bisa melihat, lisannya masih berzikir. Dia katakan dalam doanya, ya Allah, alhamdulillah atas nikmat yang kau bagi sama saya, atas nikmat yang kau berikan sama saya. Ada satu temannya mendengar doa ini mengatakan, kau mengatakan nikmat yang besar, yang kau minta berterusan dengan nikmat ini, padahal kau dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan sakit. Dia katakan, apakah aku bisa berzikir, bisa mengingat Allah, apakah itu bukan nikmat yang besar? Tapi kadang-kadang kita sudah duduk, bisa berzikir, bisa sholat, bisa kerja, bisa ibadah, masih bilang, aduh, kok saya begini, kok saya seperti ini. Karena dia pikir apa? Ini, wah, dia pikir nikmat itu di uang. Kalau nikmat itu hanya uang, orang miskin gimana? Tapi banyak orang miskin bersyukur kepada Allah daripada orang kaya yang tidak syukur. Banyak. Ada yang datang ke saya, Habib saya lagi susah, uangnya di bank ada 1,5 miliar. Bukan hanya orang yang tidak ada uang, dia masih bilang susah. Kenapa? Tunggakannya besar, lebih besar daripada uang yang ada. Ini biasanya kalau ketawa tunggakannya juga ada. Semoga semua terbayar. Amin. Amin. Ya Allah. Jangan takut, jangan sedih. Kita duduk di tempat yang tepat. Kita mohon kepada Allah dengan wasilah. Orang yang dekat dengan Allah, Allah kabulkan hajat dia. Amin. Allah kabulkan niat kita. Amin. Kemarin berangkat ke Solo, pulang dari Malaysia bersama Ustaz Anak dari sana, langsung ke Solo. Sampai di sana penuh dengan manusia, puluhan ribu manusia. Yang undang orang itu sudah tidak ada, tapi ada. Meninggalnya bukan di sini, di Sewon lagi. Kenapa begini? Kenapa didatangi? Kenapa orang buang masa, buang waktu, buang tenaga? Bukan dibuang dengan sia-sia. Semua ada catatannya. Yang menyebabkan itu apa? Cinta mahabbah. Di mulut sini ada yang tidak hadir, tapi hatinya hadir. Sekarang bilang Habib, bawa kami semua untuk hadir. Saya duduk sambil membawa semua jemaah ini hadir di dalam majlis tersebut. Amin. Dan semua kabulkan hajatnya dengan doa. Amin. Kenapa? Karena sini baca sifat Quran. Dan Habib Ali sampaikan itu dalam doanya. Dia katakan, Habib Ali katakan apa? Ya Allah kabulkan mereka yang hadir maupun yang tidak hadir. Yang punya hajat kabulkan ya Allah. Kenapa? Karena semua punya uzur. Ada uzur yang ada halangan yang tidak bisa ditinggal. Ada yang mengajar, ada yang harus mencari nafkah untuk keluarganya, ada yang sakit, ada yang bermacam-macam. Uzur-uzur ini menjadi satu pahala yang besar untuk hadir di dalam majelis yang besar.